Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jirin Ramadan dengan NIM belakang 110. Untuk pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau bisa kita sebut dengan e-commerce. Oke, kita awali dengan apa itu e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah suatu bisnis yang menggunakan akses jaringan sistem berbasis komputer dan antarmuka web browser yang memenuhi syarat dari e-commerce itu sendiri. E-commerce itu contohnya banyak ya, dalam kehidupan sehari-hari juga ada, seperti contoh Lazada itu termasuk e-commerce, Shopee, terus Unipin itu juga termasuk, dan masih banyak lainnya. Apa itu e-commerce itu? Lalu selanjutnya e-commerce di luar batas perusahaan. Nah, e-commerce di luar batas perusahaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu B2C atau bisa kita sebut dengan business to consumer, lalu dengan B2B, business to business. Jadi yang membedakan antara kedua ini bisa kita tarik garis lurus. Jadi kalau B2C itu suatu bisnis di mana si pemilik toko menjual barang online itu untuk konsumen. Sedangkan untuk B2B itu adalah kita ambil contoh, pemilik toko ini menjual barangnya ke toko yang sudah dipercayainya, ya seperti toko baju ke toko baju, contohnya Zalora ke toko baju ya yang bermerek gitu. Jadi kan ada bisnis di antara keduanya. Lalu untuk selanjutnya adalah manfaat dari e-commerce itu sendiri. Jadi manfaatnya itu bisa kita tarik kesimpulan ada 3 ya di sini, yaitu perbaikan layanan pelanggan dari sebelum, selama, sesudah penjualan. Jadi maksudnya itu pemilik perbelanjaan online shop itu jadi dengan adanya online bisa mengefisiensikan, memperbaiki layanan untuk para konsumen. Jadi lalu yang kedua yaitu perbaikan hubungan antara pemasok dan keuangan komunitas. Tentu saja ini sangat dibutuhkan untuk para penjual di online shop, karena kalau tidak ada pemasok tidak mungkin dia menjual barang secara online. Lalu ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu selanjutnya ada kendala dari e-commerce. Kendala dari e-commerce itu ada 3 ya. Pertama itu biaya besar. Tentu saja untuk dalam pembuatan e-commerce tidaklah mudah, butuhkan biaya yang besar dan riset juga yang sangat luas. Lalu kedua, masalah keamanan. Tentu saja ini masalah keamanan menjadi kunci dalam e-commerce itu sendiri. Seperti contohnya Bukalapak ya, terjadi masalah keamanan tentang pembobolan akun dari toko atau dari konsumen itu sendiri. Lalu ketiga, software yang kurang memadai. Jadi kalau software yang kita miliki tidak bisa kalau kurang memadai, tentu saja kita tidak bisa membuat e-commerce itu sendiri. Lalu ruang lingkup e-commerce. Jadi ruang lingkupnya itu sangatlah luas. Terus e-commerce itu lebih condong ke B2B, karena untuk ruang lingkup dari B2B itu sendiri mencapai 94%, sedangkan untuk B2C itu hanyalah 6%. Lalu untuk perkembangan e-commerce itu sendiri biasanya bisa mencapai 5% sampai dengan 15% per setiap tahunnya. Lalu selanjutnya strategi e-commerce dan sistem informasi. Jadi pertama, untuk strategi e-commerce itu sendiri mereka menggunakan strategi IOS atau bisa disebut dengan Inter-Organization System. Jadi CIOS itu adalah sistem yang
sistem yang dimiliki organisasi untuk menyimpan segala data. Lalu iOS sendiri itu bisa dibuat melalui EDI juga. EDI atau bisa kita lihat Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik. Nah di sini sebelum ada extranet, para perusahaan atau para penjual itu menggunakan EDI. Namun semakin perkembangan zaman, penggunaan extranet ini sekarang lebih luas. Semua sudah mulai menggantikan EDI itu, karena extranet itu lebih unggul. Pertama unggul, kedua untuk keamanan data itu sudah pasti terpercaya. Ketiga, data yang ditukar itu yang mempunyai hak akses itu bukan orang umum. Jadi bagi perusahaan, ini perusahaan A ini lebih terpercaya nih untuk menyimpan data atau bisa melihat data-data kita. Ya udah, jadi extranet ini sekarang lebih banyak digunakan dalam perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu manfaat iOS. Pertama itu efisiensi komparatif. Tentu saja ini efisiensi komparatif akan lebih berdampak ya, karena efisiensi komparatif ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu efisiensi internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Jadi kalau untuk internal perusahaan, jadi pihak perusahaan bisa mengelola data lebih cepat dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Lalu untuk eksternalnya itu untuk memperbaiki layanan dari pihak pemasok dan juga para konsumen. Lalu kedua, kekuatan penawaran. Nah, di sini penawaran itu jadi maksudnya dari pihak perusahaan ke pemasok. Jadi perusahaan bisa lebih membeli barang yang lebih murah ke pemasok tersebut, serta juga bisa menyediakan suatu barang pengganti dari bahan yang aslinya. Jadi contohnya perusahaan ini punya bahan yang hampir sama fungsinya dengan bahan sebelumnya, maka dari itu bahan sebelumnya ini juga termasuk murah kan. Maka dari itu perusahaan mengambil bahan ini yang hampir mirip dengan itu untuk bersaing di pasar-pasar. Lalu ada penambahan persediaan oleh vendor. Jadi maksudnya ini pihak perusahaan memberikan sebagian basis data yang setidaknya tidak terlalu sensitif dengan sistem iOS itu sendiri, akan dibuat duplikasi tapi tidak terlalu ini untuk diberikan ke vendor. Jadi vendor itu nanti bisa mengecek tentang persediaannya. Lalu untuk strategi B2C untuk e-commerce itu sangat penting ya, tentu saja. Pertama, untuk meminimalisir ketakutan para pencurian data, tentu saja hacking atau bisa cracking juga. Jadi konsumen tidak perlu takut untuk terhack akunnya. Lalu kedua, komunikasi yang tinggi, tentu saja karena online, jadi layanan lebih cepat lagi oleh penjual. Lalu membuat konsumen tertarik penjualan lewat web, bisa jasa atau barang seperti kita pesan di Shopee. Lalu terakhir, banyaknya produk dan jasa melalui pengiriman digital, produk fisik dan digital. Jadi ini tentu saja ya, pengiriman digital itu bisa berdampak yang sangat luas. Lalu untuk penggunaan internet itu sendiri ada dua, ARPANET dan ARPANET ini suatu jaringan awal yang diluncurkan oleh Amerika yang terkoneksi dan bisa dikontrol. Lalu selanjutnya adalah World Wide Web atau WWW, bisa kita lihat di web, ada domain atau path. Lalu selanjutnya saran-saran keberhasilan penggunaan internet, yaitu situs yang kuat, browser yang basis fleksibel, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, ditunjukkan isi pada pengguna yang sesuai, menjadikan internet intuitif, lokasi web yang tepat, cari bantuan apabila saat Anda membutuhkan. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.